Halo guys, selamat datang di video kelompok 3, di mana dalam video ini kami akan membahas tentang hukum e-commerce dan cyber law. Seperti yang kita ketahui, e-commerce sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat sekarang, khususnya bagi para pengusaha. Dengan adanya e-commerce, mereka lebih mudah dalam menjual produknya. Dan sudah banyak sekali pengusaha yang menggunakan e-commerce dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari yang besar sekelas perusahaan atau PT, bahkan UMKM sekalipun. Oleh karena itu, hal tersebut sangatlah rentan terhadap kejahatan, khususnya kejahatan cyber, di mana banyak sekali penipuan, pencurian data, penggelapan barang, dan kejahatan lainnya di internet yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, kelompok kami akan membahas hal tersebut, di mana yang pertama akan dibahas adalah hukum e-commerce yang ada di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Vina Pitiyanti. Kemudian yang kedua, hukum e-commerce di internasional, yang akan dijelaskan oleh Asyifa Mutiara Madani. Yang ketiga, cyber law, yang akan dijelaskan oleh Husna. Yang keempat, ada jenis kejahatan cyber, yang akan dijelaskan oleh Suci Handayani. Dan yang terakhir adalah aspek hukum terhadap kejahatan cyber, yang akan dijelaskan oleh Liana Lilis. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Penjelasan tentang hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online ataupun internet. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online ataupun kegiatan e-commerce, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan atau Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 tentang dokumen perusahaan yang isinya, dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Kedua, legalisasi pasal 12 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1 dan 2 yang isinya berturut-turut. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu, dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa undang-undang di atas berisi tentang pernyataan bahwa dokumen perusahaan atau data bukti transaksi jual beli adalah sah, dengan syarat dapat dilihat, dibaca, atau didengar dengan baik. Dan data dalam bentuk media elektronik disebut mikrofilm atau media lainnya seperti video, dokumen, elektronik, email, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai dokumen merupakan alat bukti yang sah. Ketiga, pasal 1233 KUHP yang isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena sesuatu perjanjian atau karena undang-undang, berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. Dapat sering kita jumpai ketika kita menggunakan fasilitas gratisan seperti email, ada term of use-nya, terus ada privasi policy-nya, dan lain sebagainya. Pasal 133 KUHP yang isinya mengarah kepada hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Jadi pelaku kegiatan e-commerce dapat menentukan sendiri hubungan hukum di antara mereka. Demikianlah sekilas tentang hukum e-commerce negara kita Indonesia. Dapat dilihat dari segi hukumnya, tentu dapat dikatakan sudah mendukung. Namun masyarakat Indonesia sendiri terlihat masih enggan atau bisa dibilang takut atau juga belum bisa untuk melakukan kegiatan e-commerce. Jadi di sini masih jadi hambatan e-commerce di Indonesia adalah faktor budaya masyarakat itu sendiri. Hukum e-commerce internasional adalah aturan yang berada dalam sebuah aspek yang mencakup tentang penjualan dan pembelian melalui alat elektronik atau online. Dan ada beberapa peraturannya, yaitu hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu
Unicentral Model Law on Electronic E-commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita kenal yaitu PBB atau United Nation. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Sakson. Dan yang kedua, hukum e-commerce internasional atau CONS. Singapore Electronic Transaction atau ETA terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu tidak adanya perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Penjual atau pembeli atau pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Suatu data elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak yang bersepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Dan yang terakhir, EU Direct on Electronic E-commerce. Hukum e-commerce internasional atau CONS, EU Direct on Electronic E-commerce. Peraturan ini juga menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000. Terdapat juga beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Di antaranya yaitu setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperoleh kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Kedua, kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga, kontrak penjaminan, dan yang terakhir kontrak yang melibatkan kewenangan dalam pengadilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cyber law. Apa sih itu cyber law? Cyber law ini merupakan aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkup meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Jadi dalam hal ini tujuan cyber apa sih? Tujuan cyber law ini apa? Jadi tujuan cyber law ini kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan pidana. Alasan cyber law penting untuk hukum Indonesia. Baik, alasan ini mengingat era sekarang adalah era digitalisasi. Hukum-hukum tradisional tidak dapat mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Next, contoh kasus yang berkaitan dengan cyber law. Oke, di sini saya mengambil kasus Wakil Ketua MPR periode 2009 dan 2014, Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibaca oleh seorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Jadi ini kayak peretasan gitu ya, peretasan email seseorang. Cyber law di Indonesia. Jadi, cyber law di Indonesia ini telah diresmi mempunyai undang-undang untuk mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber law-nya Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Next adalah seperti apa sih perbuatan yang dilarang di dunia maya dalam pasal 27 sampai 31? Sepertinya contohnya dalam pasal 27 ya, asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Jadi tindakan asusila itu kayak berupa ada yang memasang foto yang tidak senonoh, foto orang lain, ataupun penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Oke. Satu hal yang menarik mengenai rancangan cyber law ini apa sih? Jadi, misalkan seorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuah situs di Indonesia, salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Oke, bagaimana sih menyikapi positif perkembangan dunia cyber ini?
dengan cara mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan juga tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Jadi maksudnya di sini adalah profesi bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Dimana ada yang pernah saya dengar tentang IT, misalnya dia pandai IT, kemudian dia bisa meretas akun orang lain, ataupun dengan adanya kemampuan IT-nya dia bisa memajukan teknologi Indonesia, seperti itu. Oke, next. Dampak positifnya cyber law. Oke, dampak positifnya adalah berkurangnya tindak kejahatan di internet. Karena sudah ada hukum tadi itu, jadi kejahatannya seperti berkurang. Semakin tegasnya aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah orang tidak takut lagi apabila melakukan transaksi melalui internet. Next. Dampak negatif cyber law. Apa sih dampak negatifnya? Jadi seperti adanya penyadapan email, PIN untuk internet banking, pelanggaran terhadap hak privacy, masalah nama domain seperti kasus Mustika Ratu itu kan. Nah, next, kebijakan untuk menanggulangi cyber, resolusi Kongres PBB mengenai computer related crime. Oke, menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut seperti A. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana. Yang kedua, bisa mengembangkan tindak pencegahan dan pengamanan komputer. Selanjutnya yang terakhir, seperti apa sih standar etik dan hukum itu? Jadi standar etik hukum itu seperti menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain seperti melibatkan unsur yang terkait, pemerintah, swasta, profesional, kemudian menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk. Oke, dengan singkatnya, kesimpulannya, standar etik hukum itu adalah melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet. Oke. Jenis kejahatan cyber. Yang pertama, pencurian data. Pencurian data atau data thief merupakan tindakan ilegal yaitu mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi, serta dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Contoh kasus data thief adalah pembobolan jutaan data akun Tokopedia beberapa waktu lalu. Yang kedua, akses ilegal. Lewat akses ilegal, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik. Yang ketiga, hacking dan cracking. Hacking dan cracking adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracking disebut cracker. Mereka yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem kemudian memberitahukan pemilik sistem tentang celah keamanannya. Biasanya, perusahaan menawarkan imbalan untuk hal seperti ini. Yang keempat, carding. Carding adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan manipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu, data akan diduplikat dan kartu akan dikloning untuk digunakan secara ilegal. Yang kelima, cyber squatting. Cyber squatting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya, pelaku menyerobot nama perusahaan atau public figure. Misalnya, pelaku membeli domain raffiahmad.com. Jika RA ingin memakai domain tersebut, maka ia harus membelinya pada pelaku. Yang keenam, cyber typo squatting. Cyber typo squatting adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong. Yang ketujuh, defacing. Defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus defacing sempat dialami oleh situs Telkomsel beberapa tahun lalu. Aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi, informasi, hukum dunia maya. Istilah-istilah tersebut lahir meningkat kegiatan internet dan
pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum cyber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika didedikasikan dengan dunia maya akan cukup mendapatkan persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Meningkat para penegak hukum akan mendapati kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan temu. Di internet, hukum ini adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas, cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce. Selanjutnya, pengaturan tindak pidana cyber formil di Indonesia. Maka peraturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber semua tindak pidana yang menggunakan sarana dan bantuan sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang. Ini merupakan cyber dalam arti luas. Dalam pengertian yang lebih sempit, peraturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19 Tahun 2016). Beberapa macam tindak pidana. 1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi. 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. 4. Tindak pidana memalsukan informasi atau dokumen elektronik. 5. Tindak pidana tambahan. 6. Pemberantasan terhadap ancaman pidana. Selanjutnya, penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang bisa digunakan. Subjektif territoriality yang menegakkan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Objektif territoriality yang menekankan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama pembuatan itu terjadi dan memberi dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Nationally yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Pasif nationally yang menentukan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Selanjutnya, protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan, misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan, darah, dan lain-lain.